Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, guru-guru kami, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, hadir kita ke masjid ini dengan niat i'tikaf, melaksanakan di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi amal salih yang akan menjadi penopang, pendukung masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dalam kita berbuat, uswah dalam kita beramal, teladan dalam kita bekerja. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, salah satu bab di dalam kitab itu namanya Kitabul Asma, yakni bab yang menyatakan tentang pemberian nama anak. Di antara kewajiban orang tua, di antara yang dianjurkan kepada kita orang tua, memberi nama anak dengan nama-nama terbaik. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Baginda Nabi menyatakan diperintahkan kepada setiap orang tua, diperintahkan kepada setiap orang tua, amara bitasmiyatil maulud, di mana memberi nama anaknya bitasmiyatil maulud. Kapan diberi nama? Fi yaumi sabi'ihi, pada hari ke-7 kelahirannya. Sekaligus wa wada'il adza anha, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada padanya. Sekaligus wal aqi, mengakikahinya. Riwayat yang lain menyebutkan, kata Nabi, kullu ghulamin rahaini biaqiqatihi, setiap anak tergadaikan, setiap anak tergantung dengan akikahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuzbahu anhu, akikahkanlah oleh kalian orang tua untuk anakmu. Setelah akikah, kapan dilakukan? Fi yaumi sabi'ihi, pada hari ke-7 kelahirannya. Wa yuhlaku, cukur rambutnya, dan wa yusamma, beri nama terbaik kepadanya. Di antara anjuran kepada orang tua, di samping akikah, di samping mencukur rambutnya, yakni memberi nama kepada anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir anaknya pada malam hari, seorang bayi laki-laki, fasammaituhu, kata Nabi, lalu kuberi nama anak itu dengan nama nenek moyangku Ibrahim alaihi salam. Maka salah satu anak Nabi Allah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima, jadi Abu Talhah dalam riwayat disebutkan Abu Talhah lahir anaknya. Ketika lahir anak dibawa kepada Rasulullah. Lalu anak itu diambil oleh baginda Nabi, diambil kurma oleh Rasulullah, lalu dikunyah kurma itu, setelah dikunyah diberikan kepada bayi itu. Ini namanya tahnik, pecicap bahasa Aceh. Apalagi yang dilakukan Rasul kepada anak Abu Talhah, lalu memberi nama anak Abu Talhah dengan nama Abdullah. Maka sunat tengku mutuah untuk pecicap anak bakso dayu, bak tengku-tengku, bak alim ulama. Pajuh makanan di tengku mutuah le gure-gure katanya ke mamah, le ke mamah gejuk ke anak sebagai bentuk tabarruk. Lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunyah makanan, mengunyah kurma lalu diberikan kepada anak Abu Talhah. Lalu dinamai anak Abu Talhah dengan nama Abdullah. Mana nama yang terbaik? Juga digambarkan dalam hadis Nabi. Kata Nabi, "Inna ahabba asma'ikum." Sungguh nama yang sangat dicintai Allah, nama yang sangat disenangi Allah, nama yang sangat disukai Allah dari nama-nama kalian adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dengan Abdurrahman. Artinya nama terbaik adalah nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Jabbar, Abdul Salam, Abdul Aziz, Abdul Muhaimin. Nama-nama terbaik, nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah itu kata Nabi, tasammu asma'i bil asma'il anbiya. Berilah nama-nama daripada anak kalian dengan nama-nama para nabi. Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Isa, Musa, Ilyas, Ilyasa. Ini yang dianjurkan kepada kita orang tua. Bahkan bila anak itu sudah rusak namanya, bila nanu lagi tanya bro nanyan, hana sesuai bahkan kadang-kadang melanggar daripada aturan agama, makanya sunat gantau tunggu mudah. Baik lagi jamaah pengajian lung jamu ni Jawa ini, nan gotnyan urung katuha katu 70. Mbah siapa namanya? Siapa jenenge mbah? Dalimin. Dalimin nanggo tapi ikut pengajian. Nya tabu arti urung-urung dalim. Sunat gantau. Zainab itu nama setelah diganti nama asli Burrah. Gantau. Rasulullah banyak mengganti nama-nama para sahabat. Dari sebelumnya nama-nama musyrik diganti. Dulu ada yang namanya Al-Asi namanya, diganti oleh Nabi. Asi, ahli maksiat. Nanan urung Aziz, Tuhan. Maka ji hanjit boh nanan Tuhan nan, sonan Tuhan. Hanjit boh nan urung sonan Allah hanjit. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, ini nama terbaik. Cuma tanya salah dengku. Otenan ka betul, tetahoi salah. Nan Abdul Aziz, wa tetahoi Aziz, nya arti Tuhan. Ya, kesalahan katanya. Sampai tanya kagalak yang salah tapi. Nan Abdul Salam, bagus namanya, nama terbaik. Wa tetahoi Isalam. Nya tetahoi Isalam, salam itu kan nama Allah. Di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, kita dianjurkan untuk berdoa dengan namanya, fada'uhu biha. Berdoa dengan namanya. Maka menyonanan urung Abdul Aziz, hoilah Pak Abdul Aziz, Tengku Abdul Aziz, Gure Abdul Aziz, Abu Abdul Aziz. Menancit Abdul Salam, Abdul Rahman. Tanya Abdul Rahman, Iraman dah. Nyan lagi tanya karena kasalah kaprah. Gantok. Dulu pernah ada namanya Harbi.
perang diganti oleh Nabi dengan nama salam, damai. Damai. Bahkan dulu ada nama kampung, Nang Kampung tunggu. Ada nama kampung dulu diriwayatkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Dulu ada nama kampung itu Dalalah, Nang Kampung. Tak berarti sesat. Tak kampung sesat. Nama kampungnya Dalalah diganti oleh Nabi menjadi Hudan, petunjuk. Berarti nan kampung menyahana bereh, nan kampung menyahana got, nyan tunai kantau dengku. Bila ada pegah nan urung, nan kampung ke kantau oleh Nabi. Pernah ada satu bani marga, namanya Bani Az-Zinah, artinya perhiasan. Bunga kembang. Az-Zinah diganti oleh Nabi dengan nama Ar-Rushdah, petunjuk. Macam nan kampung, itanya pulam ya ceh, cina kalan ya ceh. Macam nan kampung ya ceh. Abuk gelantu. Payah terbang. Payah demam. Alua cuang. Alua cuang nan kampung. Alua lehab. Bahasa Indonesia Kuala Lumpur. Pak Cik Girik. Nan kampung kepala gunung Ulegle. Empat elok itu nudun. Nan kampung Jod Kafiratun. Na serba zaman. Kampung long deh nan kampung menasah canggu. Raja Ubanda lam Sepeng, lam Pisang, lam Kuta, lam Baru, lam Kubu, lam Kelembu. Nan kampung. Ini Aceh Selatan nan kampung Sabah nan kampung Ketek. Geti nan kampung. Elok ke lagi yang cik? Nan kampung Lancang Garam. Yang payah datanya yang ahli sejarah pujian nan Lancang Garam. Utun bayi Baby Flores. Double T tumpuk dengar. KPJL itu nan kampung. Kalau tidak melanggar aturan agama yang silahkanlah, tapi menyokong melanggar aturan menyocot kafiratun tunggu. Cot kafir. Atau nan-nan lain yang kadang-kadang melanggar. Atau nama-nama yang lain. Gegantau oleh Nabi nan kampung. Dari Dalalah menjadi Hudan. Nama bani, nama marga. Dari awalnya namanya adalah Az-Zinah diganti menjadi Rushdah. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak perempuan namanya Asiyah. Kan Asiyah ahli maksiat. Gegantau oleh Nabi dengan nama Jamilah, cantik. Yang telah kun. Yang betul Jamilah menyuruh inang, atau Jamil menyuruh agam, atau Jamal menyuruh agam. Nan Jamal terdiri dari 4 huruf yang betul. Jim, Mim, Alif, Lam. Jamal. Nyan artinya gantung, cantik, gagah. Jamal. Mamanya tabuh lebah huruf sagai Jim Mim Lam Jamal. Nyan artinya unta. Ha kalian kan le dah hơi ngon itu ya. Hon ya Pak Jamal. Nyan artinya hon ya Pak unta. Yang betul hon ya Pak Jamal. Berarti napanya ini tabuh ali. Hon ya Pak Jamal. Hadirin yang berbahagia. Sudah diatur dalam agama ini begitu lengkap cara memberi nama. Jadi tanya tak boh nananu baik menurut musim, musim bungong, boh nananu lagi nanan bungong. Siapa nama? Anglonema. Tadna tu. Atau karena musim corona, boh hujung siapa nama? Corona Septiani. Atau Maskeruddin, masker. Atau social distansi. Jangan jaga jarak artinya. Tidak dianjurkan. Disunatkan untuk memberi nama-nama terbaik. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, untuk apa kita harus beri nama yang baik? Pakan han tabuh nan yang galak dra teman-teman dia abuh nan sampo mentang guna nanu. Bukan hamna. Sonan Sansil, Rejoice, Marco Polo, Roberto, Robinho, Liminho, Beko. Bukan hanya tuan tabuh.
Pekan begat-gat tabuhnan. Ya, rupanya dalam psikologi Islam, Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis. Apa bunyinya? Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguh kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian, disandingkan dengan nama ayah kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian. Nama dalam Islam bukan hanya sekedar nama, tapi nama dalam Islam menjadi citra diri, image self, citra diri di dunia dan di akhirat. Idonya mentang malai tu menyobroknan. Untuk orang akhirat, orang-orang yang rusak nama broknan malai tu. Karena kita akan dipanggil dengan nama kita, disandingkan dengan nama ayah kita. Contoh nan lunduan, Adnan. Orang tua Muhammad Yahya. Nanti akan dipanggil Adnan bin Muhammad Yahya. Disandingkan dengan nama ayah kita. Maka kata Nabi, fa'ahsinu asma'akum. Perbaguslah nama kalian. Namanya nanti Marco Polo binti Frankie. Ya malah tu dia kelang kapalo. Malah tu. Atau nan-nan kadang-kadang yang hanya sesuai dengan aturan agama. Bahkan nan-nan kena yang kalian beredar di media sosial nama syaitan. Keurang. Syaitan nan urang. Pasti dia malu nanti di hadapan seluruh manusia. Mengikungan sirau teman-teman malai tiho yang kongkon. Wallah mentu urang akhirat di padang mahsyar musapat meribe-ribe juta-juta miliar manusia inan. Sejak Nabi Allah alaihi salam sampai hari kiamat. Hei sirau, idungo legok otak tahuinya. Kiban malu, kiban malai. Maka disunatkan kepada kita untuk fa'ahsinu asma'akum, perbaguslah nama kalian. Hadirin yang berbahagia, kenapa nama terbaik? Karena nama-nama itu nanti akan dipanggil. Gohoi sabe-sabe ngenanyan, sehingga menjadi citra diri bagi setiap insan. Bila nama ya Muhammad, maka artinya terpuji. Maka dia akan sadar bahawa karena nama saya Muhammad, tidak bolehlah saya berzina. Hanjit long bubut maksud, tidak boleh saya kena narkoba. Karena saya harus menjaga citra image self diri saya, nama saya yang sesungguhnya. Maka bahaya tat punya anak bertanya tahu yang kon-kon tengku. Ada kalanya tahu ke anak kadang-kadang pancuri. 20,000 peng tanya icok langkih, kadang-kadang hanai pegah bak tanya nyan pi mekarat ithat kadang hana merempok peng jajan hana jai kula corona. Ruh icok peng tanya dia talhat ilikut-ilikut pintu. Icok 20,000. 20,000 icok. Baru kadang-kadang icok 20,000 selama udip hanai pegah bak tanya. Nyan pi kadang penting tat ini bayar hutang kadang ada pu hawai. Langsung tacap lagi tanya, pancuri kah? Bayangkan. Pancuri draw aku. Ladum ci pegah bak ngon. Tai terus jamai rumah hai. Ya nabi nasihat nah, nabi nasihat. Icok peng baru thai cuba peng 20,000. Pegah bak ngon loh. Terus jamai rumah. Bayangkan kiban malai siruan ni. Mai kiban cit sendiri ji. Duduk makan sama-sama. Mai tanya ke hana biasa ya ceh, duduk makan sama-sama. Tanya biasa saboh bak dapu, saboh lang kelembu, saboh yu bak mamplam. Maka ji hubungan rumah tangga hana harmoni, saboh-saboh tepat tanya duduk dari baju bu. Pulang dari pegah hotel sawo yang hotel puasa. Nyanci panen lalan tengut pa jobu anang ngiu nun lagi urang bangkit lang kubu macam du amnam temasing tahu ke padahal di sana terjadi harmonisasi keluarga. Bapak nak ada peng 20,000 pegah bak adik kita pegah bet dah pegah baji nak ada peng 20,000 malai socok home tapi tak doa yang cok yan bersehat badan ibu taubat nyabang ji klep-klep mata tinggal dah mati. Cukup ke akai ayah harau ku. Nyan kagak depu sama naji draw ku cok. Tapi getim jaga marwah draw ku ike adik ku nah. Getim jaga marwah draw ku nyo ike mak. Ike keluarga. Hangga kun. Coba bagaimana dijaga marwah. Bukankah dalam surah Al-Hujurat Allah juga memerintahkan kepada kita wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil seseorang itu
dengan panggilan-panggilan buruk. Jangan panggil seseorang itu dengan lakap-lakap buruk. Baik tanya tahoi ke anu tu macam-macam. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian, terhadap anak kalian, terhadap harta kalian, terhadap pangkat jabatan kalian, terhadap profesi dan pekerjaan kalian. Karena boleh jadi pada saat kalimat itu kau ucapkan, pada saat itulah mustajabah doa. Anak kalian mesti tanya, roh tak kena anak pahala azan. Antara azan dan iqamah mustajabah doa. Kadang-kadang roh tak kena anak tu tengah tak puasa Senin Kamis, orang sedang berpuasa, mustajabah doa. Kadang-kadang kita sering roh takun ke anak karena tanya kadang-kadang haid tak putun. Watai-watai hujan takun ke anak tiang kon-kon. Saat hujan mustajabah doa. Man 3 takun 2 go, 3 go, 4 go, 5 go, 6 go, 7 go takun sampai-sampai. Mustajabah doa. Maka ada kalanya anak batat, ada kalanya anak nakal, bukan karena dia nakal, tapi yang membuat dia nakal kedua orang tuanya. Bukankah orang Aceh mengatakan menyejut tak berlaku boh labu jut ke asokaya, tapi menyehanjut tak berlaku anak tengku jut ke belaga. Stressing menyehanjut tak berlaku anak tengku mantang jut ke belaga. Pualam menyehanjut tak berlaku memang anak belaga. Pujud ya anak ya. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi digambarkan dalam Al-Quran, sebandel apapun anaknya, senakal apapun anaknya, tak pernah dipanggil dengan kalimat-kalimat buruk. Cilok Qurannya. Nabi Yusuf alaihi salam punya ayah namanya Yakub. Ketika Nabi Yusuf bermimpi berkali-kali bahawa ada bulan, bintang, matahari sujud kepadanya, ia laporkan kepada ayahandanya Nabi Yakub alaihi salam. Ketika Nabi Yakub mendengarkan apa panggilan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihi salam, digambarkan dalam surah Yusuf, disebut oleh Nabi Yakub, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Sayang, mutuah boh hatelung, jantung long, bek pegah melumpo katanya bak cara-cara kata, bak abang-abang kata, karena kata akan ipoh di pelaku kata antu. Ya bunayya gehoi. Dalam surat Luqman, kita baca surat Luqman, ketika Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anaknya, kalimat apa yang digunakan? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Sayang long, boh hati long, mutuah, bahagia. Bek tak syirik Allah. Karena berbuat syirik dosa besar, kezaliman yang sangat besar. Ya ni kalian. Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim, ketika datang perintah kepadanya menyembelih anaknya Ismail, apa panggilan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Ismail? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Boh telung, sayang long, jantung long, beklam long mulumpau long sia kata fandur madza tara, kiban pendapat kata. Karena panggilan-panggilan ya bunayya, panggilan tersayang, dijawab oleh anak tercinta, ya abadi, hai papiku tercinta. Ya ni kala mamnya bui dah ikan. Tanya tahu jawab dia ni. Mamnya long bui ya ron tahu. Kau mana jawab? Man Nabi Allah Ibrahim ke ikan ke ya bunayya, wajarlah Nabi Allah Ismail ke jawab, ya abadi, hai papiku tercinta. Yang paling gawat Yuhanai jawab. Nabi Nuh alaihi salam punya anak satu namanya Kan'an di antara anaknya. Kan'an ini durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Libat nyen punya bahasa Aceh muter anak kurang aja. Ini bahasa Aceh. Memang cukup bro akai Kan'an, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya. Diperintahkan oleh Nabi Allah Nuh untuk naik ke atas kapal, jangan berada bersama orang-orang kafir, naik ke atas kapal agar selamat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagenyan batat ka Nabi Nuh. Lagenyan berat batat ka. Mantang gehoi le Nabi Nuh dari atas kapal. Dari atas kapal Nabi Allah Nuh memanggil anaknya,
Ya bunayyarkam ma'ana. Bohate long, sayang long, mutuah long. Nyak kena lang kapai. Nyamban batat ka. Mai tanya ka macam ka dah ya. Hai patih apa dah. Lemo ko kay debi dia matigo. Lemo kambing lutung. Bui lagi anyo ka. Hai no hana ai kampung long. Ino hana tabai long lain ceramah menan dongku. Dalam ceramah ini aku pegah ke dia, ceramah ini aku pegah ke no. Hana. Saya pernah lihat sebuah karikatur. Ini apa karikatur? Menarik dah memang karikatur. Sering saya sampaikan karena memang menarik dah. Ada satu mahasiswa pergi ikut KPM ke sebuah desa lah kampung. Ikut KPM lah kegiatan pengabdian masyarakat semester 7. Ya di lah kampung aja biasa dua kota hantam jak kampung. Mai jak de tiroi bahasa bawah teh jak tiroi lah kampung. Mai tu biat tu bui. Watai tu biat bui karena buinyo punya tu biat tiba-tiba. Buinyo hanya belok dongku. Munya iplung punya mupok pakai ka mate juji. Anapak belok. Untung motor Honda tanya je belok. Seandai ji awak Jepang ni pegah Honda hanya belok, nyanti ura tak kala urung dalam tutu cunda na ayubnya. Tapi boleh. Lewat bui terkejut di mahasiswa yang utai terkejut itibit su lama bah. Bui kah? Di buinya watai idungonya idang bagah-bagah jawab. Kah yang bui? Apa pesannya? Babi saja marah kalau dipanggil babi. Babi saja marah kalau dipanggil babi, apalagi yang dipanggil babi manusia. Bui mantang bengeh. Oi tanya anak hidup apa kedai hoi. Bui. Wow. Jarak jauh dia yang model halan ada memang kemenan Bui. Wow. 3 tahun bui, 2 go, 3 go, 4 go, 5 go, 6 go, 7 go, 8 go, kurang go, 10 go, ai fikir le ada yang depa mak kan ni jak le. Ayah kan sampai hati ke kelung bui ka 10 go, kai lung penataran lung. Nyo lung nak tanya bak dro ne mak jaro 10 dia tu hulai, lung nak tanya bak dro te pui ro ne jamun na ne cewek ngam bui. Jawab le mak Hana nya, Hana bermutuah long Hana, bermutuah long yang na aku cewek nyang ke ngan bui nyan. Ayah haji. Nyamban batat nyan ban tahoi. Rupanya Nabi Allah Nuh kan lagi nyan ke. Dengan nama-nama terbaik. Dengan panggilan-panggilan tersayang. Wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil dengan gelar-gelar buruk. Cuman aneh ya Acehnya, ilang pihiran long sebenarnya. Dari sisi penamaan untuk di Aceh. Lah dom nan ka laga, tapi pakan ke yuhoi nan ke hana laga. Tu nan urang rimuang. Nah hoi ke long rimuang madau. Pakan dah hoi ke gak nyari rimuang. Kepo na rimuang, pujak rimuang nan. Naik caleg. Mah rimuang dah pilih ke caleg. Ai ho mah gaya na pilih. Cina kala nan pejabat kita yo mah dia dah sebutkan nah. Karena nyo langsung nah gli tu. Mai tengok kau yulikotnya iro ko. Nyamban na ni dah nyo kan. Hai nan kalaga puno ka sesuai dengan ajaran agama. Ada kalanya namanya nama-nama terbaik pertama dinisbahkan kepada Allah. Ada kalanya dinisbahkan kepada nama-nama para nabi. Tapi watai tahu kah na bere. Panggilan-panggilan kahanapa. Nan kalaga mae dah hoi. Ismail nama panggilan mae. Kampung lung kon mae lo malah ikoh lom dongku. Hoi. Kon mae pi yang glak de bak koh lom na. Nyamban cara hoi deh. Padahal nama-nama itu mempengaruhi psikologis. Kalau nama mesti na urang bangai tabe-tabe tahoi. Mesti tanya na santri tu atau na siswa tu atau na mahasiswa. Atau ada kalanya kita punya anak. Tiap hari kita panggil bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh kamu. Tiap ura tahoi bangai dro ke bangai. Sabe kalimat bangai itu biar lama bah katanya. Terekamlah di alam bawah sadarnya. Leung memang bangai. Leung memang urung bangai. Siapa yang membuat dia bodoh?
gurunya, orang tuanya, lingkungannya. Bahkan Islamnya anak kita, Islamnya siswa kita, murid kita, ditentukan oleh lingkungan. Bukankah Nabi mengatakan kullu mauludin yuladun 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Islam. Boleh saja ia lahir dari keturunan Yahudi, boleh saja ia lahir dari rahimnya Nasrani, dari rahimnya Kristen, dari rahimnya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dia tetap Muslim. Kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Siapa yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah, keluarganya lah, lingkungannya lah yang membuat ia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Semua anak diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Dulu di alam ruh pernah ditanya, di alam ruh pernah ditanya, alastu bi rabbikum? Ditanya kepada kita waktu dalam alam ruh. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhan kalian semua? Watenya rame-rame tak jawab. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau itu Tuhan kami. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebagai penutup dari ceramah ini, saya ingin mengajak kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, berilah nama anak dengan nama-nama terbaik. Nama terbaik pertama dinisbahkan kepada Allah. Nama terbaik kedua nama-nama para nabi. Di bawahnya para aulia, para sahabat dan seterusnya. Atau namanya mungkin tak sesuai dengan nama nabi, tak dinisbahkan kepada Allah, tidak sesuai dengan nama-nama para sahabat, para ulama. Tapi berilah nama yang di dalamnya mengandung doa dan harapan. Boleh saja namanya dalam bahasa Aceh, thonannya. Siapa namanya? Mutuah tengku. Mutuah ni tidak mengapa. Adik thonan mutuah tat tengku. Nyayupnya mutuah tat tengku. Yupnya lo mutuah tat tengku. Ayah thonan tat mutuah tengku. Ka cocok. Lagi nan urang ayah munawar. Bohnan anak ke munawar ke boh munawarah. Bahkan kata Nabi sebagai penutup, anak yang wafat, anak yang meninggal di dalam kandungan saja, anak yang meninggal saat kecil saja disunatkan untuk diberi nama. Wafat meninggal usia bulanan sertuh 20 hurau, mantang janin, sunat buhnan. Tunggu, mahana terdepu jenis kelamin? Kata para ulama, kalau kita tidak tahu jenis kelaminnya apa karena mungkin awal tak meninggal, berilah nama yang di nama itu ada netral antara laki dan perempuan. Contoh, karena nanan yang netral. Contoh, Hindun nyanna Hindun agam na Hindun inong. Munawarah agam munawarah inong. Asma na asma agam na asma inong. Kalau kita tidak tahu jenis kelaminnya, berilah nama sesuai nama-nama yang di dalamnya ada netralitas ke agam jut, ke inong pih jut. Bila hana ada depu jenis kelamin, anak yang sudah wafat dalam kandungan saja disunatkan diberi nama terbaik, apalagi anak-anak yang lahir sudah besar hingga saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.